Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan Kitabus Shalah yang berhubungan dengan apapun ibadah, yaitu yang berhubungan dengan ibadah sholat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima sholatnya, termasuk orang-orang yang benar ketika melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat yang diwajibkan kepada kita semua umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini kita masuk di dalam pembahasan asbabus sujudi sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, yang mana pertama, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam, sebelum selesainya ibadah sholat kita, yaitu dengan kita mengucapkan salam. Dan sujud tersebut dilakukan karena adanya sebab-sebab yang menuntut kita untuk melakukan sujud sahwi. Dan hukum dari sujud sahwi tersebut adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ketika kita di dalam sholat kita ini melakukan sebab-sebab yang menuntut kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Akan tetapi ada kalanya sujud sahwi tersebut hukumnya tidak sunnah, akan tetapi hukumnya wajib. Ketika kapan sujud sahwi tersebut hukumnya wajib? Yaitu ketika kita menjadi imam, ketika kita menjadi makmum, kemudian imam kita itu melakukan sujud sahwi, maka bagi kita seorang makmum wajib untuk mutaba'atul imam, yaitu mengikuti imam ketika imam melakukan sujud sahwi. Di sini kita membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi, yang mana sujud sahwi tersebut, yang mana di sini diawali di dalam pembahasan sebab-sebab sujud sahwi, musannif rahimahullah ta'ala, beliau memulai membahas tentang perlu diketahui bahwasannya kadang sujud sahwi tersebut dianjurkan bagi kita ketika kita meninggalkan salah satu dari sunnah yang namanya sunnah-sunnah abad. Kemudian beliau memulai menjelaskan tentang apa-apa yang ditinggalkan di dalam sholat. Macam-macam pekerjaan yang ditinggalkan di dalam sholat itu para ulama membagi. Kadangkalanya apa yang kita tinggalkan di dalam sholat itu dalam bentuk rukun, sesuatu yang wajib kita lakukan. Kadangkala sesuatu yang kita tinggalkan ini dalam bentuk ba'at. Ba'at ini adalah pekerjaan yang ada di dalam sholat ketika kita tinggalkan, disunnahkan bagi kita ini untuk melakukan sujud sahwi. Atau ba'dil ba'di, sebagian dari pekerjaan ba'at tersebut. Contoh, kita ini ketika meninggalkan tasyahudul awal, tasyahud awal tersebut ketika kita tinggalkan, entah sengaja atau karena lupa, kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Begitu juga sebagian yang kita tinggalkan di dalam tasyahud awal tersebut. Misal ada satu kalimat yang kita tinggalkan dari lafaz tasyahud awal, maka di situ kita juga dianjurkan untuk
melakukan sujud sahwi. Ya. Kemudian yang keempat, kadangkalanya yang kita tinggalkan di dalam sholat itu namanya hay'ah, atau bisa disebut juga sunnah hay'ah. Yaitu sunnah hay'ah ini adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan, kita ini tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Seperti tasbih yang kita baca ketika sujud, atau tasbih yang kita baca ketika ruku, maka ini namanya sunnah-sunnah hay'ah, yang mana ketika kita tinggalkan tidak disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Adapun ketika kita meninggalkan sesuatu hal yang rukun yang harus kita lakukan di dalam sholat, ya maka apabila kita sengaja untuk meninggalkannya, semisal di dalam rukunnya sholat itu ada sujud atau ada ruku', kemudian kita sengaja untuk tidak melakukan ruku', maka bisa membatalkan sholat kita. Adapun ketika kita meninggalkannya itu dalam keadaan lupa, ya, seperti kita mau sujud, ya, atau semisal orang tersebut itu meninggalkan 1 rakaat di dalam sholat, kemudian orang tersebut ingat bahwasannya sebelum salam dia ini ternyata belum melakukan 1 rakaat. Maka ketika kita meninggalkannya dalam keadaan lupa, kemudian kita ingat, maka kita harus kembali untuk berdiri melakukan 1 rakaat yang belum kita lakukan tersebut. Ya. Bahkan walaupun kita ini ingatnya setelah salam, bahkan ketika kita ini ingatnya setelah salam, tapi dengan syarat salam kita dengan ingatnya kita itu tidak berjangka waktu yang sangat panjang. Juga kita belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat kita, seperti misal kita ini terkena najis sudah, atau semisal kita ini ternyata melakukan hadas, ya keluar angin misal, maka tidak bisa melanjutkan, harus mengulangi sholatnya dari awal. Ya. Tidak masalah disebutkan di sini wa in takallama qalilan wastadbarul qiblah. Meskipun cuma berbicara sedikit atau sudah berpaling dari kiblat, ini tidak masalah. Ya. Tetap ketika selama jangka waktu kita dari salam kita dan ingatnya kita ini belum melakukan 1 rakaat, itu harus kembali, yaitu harus kembali. Setelah itu baru kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, ya. Kemudian untuk melakukan sujud sahwi ini ketika yang kita tinggalkan ini adalah 1 rakaat. Adapun yang kita tinggalkan semisal rukun-rukun yang lain, semisal sujud misal, ya kita meninggalkannya karena lupa, maka sholat kita tidak batal. Akan tetapi ketika kita ini ingat bahwasanya kita ini belum sujud, kemudian ingatnya kita ini belum sampai ke sujud yang rakaat setelahnya, maka gimana? Apa yang kita lakukan? Kita harus balik untuk melakukan sujud yang kita belum lakukan tadi itu. Ini ketika kita ingatnya belum sampai sujud di rakaat yang setelahnya. Akan tetapi ketika kita ini ingatnya di sujud rakaat yang setelahnya, maka kita tidak perlu balik lagi ke sujud yang kita tinggalkan, cukup maka sujud yang kita lakukan itu, yang kita ingat bahwasannya tadi kita belum melakukan sujud, kemudian sudah berada di rukun sujud di rakaat yang setelahnya, maka sujud tersebut menduduki kedudukan sujud yang kita tinggalkan tadi, ya. Sehingga seandainya semisal kita ini melakukan sholat, kemudian di rakaat yang kedua kita ini lupa belum sujud, sampai rakaat yang ketiga, di rakaat ketiga dan di dalam keadaan sujud kita ingat bahwasanya di rakaat kedua kita ini belum sujud, maka rakaat ketiga atau sujud kita di rakaat ketiga itu menggantikan sujud yang belum kita lakukan di rakaat kedua, maka rakaat ketiga tersebut dihukumi rakaat kedua. Ya, ini ketika kita ingatnya di dalam rukun
yang telah kita tinggalkan tadi itu ya. Ini ketika yang kita tinggalkan ini adalah rukun ya, dan dalam keadaan lupa dan itu tidak membatalkan. Apabila ingat maka perinciannya, penjelasannya seperti yang telah kita bahas tadi ya. Adapun yang kita tinggalkan itu sunnah ab'ad atau ba'd tadi itu yang telah kita bahas, atau ba'dul ba'di ya, maka ini yang disunahkan bagi kita ketika meninggalkannya ini untuk melakukan sujud sahwi, dan bakal kita jelaskan nanti ya sebab-sebab sujud sahwi ya apa saja itu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Durratul Yatimah ya, yang mana entah kita ini meninggalkan sunnah ab'ad tersebut atau ba'dil ab'ad karena sengaja atau karena lupa, di situ kita dianjurkan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Baru beliau di sini memasuki pembahasan sebab-sebab sujud sahwi, yang mana beliau katakan asbabuhu arba'atun. Sebab-sebab kita ini disunahkan untuk melakukan sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama adalah ayat rukal ba'do min ab'adi sholah. Ketika kita ini meninggalkan ya sunnah ab'ad dari sunnah-sunnah ab'ad sholah, yang mana insya Allah sunnah ab'ad ini bakal kita bahas di dalam pembahasan yang setelahnya, yaitu ya pembahasan tentang ab'adus sholah, seperti nanti bakal disebutkan di situ tasyahudul awal salah satunya, kemudian kunut ya fi sholati subhi, di dalam sholat subuh ya. Ini semua sunnah-sunnah ab'ad, dan nanti juga ada beberapa sunnah-sunnah ab'ad yang bakal kita bahas. Ya, ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad tersebut, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Entah kita meninggalkannya itu sengaja atau kita meninggalkannya tersebut dalam keadaan lupa ya. Kemudian yang kedua, sebab kita ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika ya naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Ketika kita memindah satu rukun qauli, satu rukun yang kita ucapkan ya, seperti Al-Fatihah misal, itu rukun yang kita ucapkan. Ketika kita pindah bukan pada tempatnya ya, dalam keadaan lupa ya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi ya. Dianjurkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi ya. Seperti di sini dicontohkan, akan tetapi inna qala takbiratul ihram amdan, apabila dia ini mengganti atau memindah salah satu rukun yaitu takbiratul ihram amdan, sengaja di selain tempatnya takbiratul ihram, maka dikatakan di sini lam tan'aqid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah ya. Atau memindah salam di selain tempatnya ya, salam yang harusnya di akhir sholat atau takbiratul ihram yang harusnya di awal sholat ini dipindah, dia ini sengaja, maka ini bisa membatalkan sholat ya, maka ini bisa membatalkan sholat ya. Kemudian yang ketiga, salah satu sebab kita ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi adalah ketika kita ini melakukan pekerjaan yang ada di dalam sholat, akan tetapi pekerjaan tersebut mimma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu. Pekerjaan yang kita lakukan itu apabila kita ini sengaja maka akan batal, dan apabila kita ini lupa tidak batal sholat kita. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan seperti itu di dalam sholat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Salah satu pekerjaan tersebut adalah ya ketika seseorang dicontohkan di sini seperti kaman aroda ruku'a fasajada fa'ada ila ruku'. Seperti seseorang yang harusnya dia ini ruku'. Harusnya setelah rukun
membaca surat Fatihah semisal, dia ini harusnya melakukan rukun yang namanya rukuk. Kemudian dia ini sujud karena lupa. Karena lupa. Ketika dalam keadaan sujud dia ingat bahwasanya dia ini belum melakukan rukuk. Bahwasanya dia ini belum melakukan rukuk, kemudian dia balik berdiri baru melakukan rukuk. Nah, dia mengerjakan rukuk tadi atau afan mengerjakan sujud tadi, ketika dia ini lupa itu tidak bermasalah, akan tetapi ketika dia ini sengaja langsung sujud tanpa melakukan rukuk, ketika dia ini sengaja maka akan batal. Maka ini salah satu contoh fi'il atau pekerjaan yang kita lakukan di dalam sholat, mimma yabtulu amduhu, ketika kita ini sengaja maka akan batal, ya, wala yubtilu sahuhu, ketika kita ini lupa maka kita ini tidak batal. Ini salah satu contoh ya pekerjaan tersebut yang menganjurkan atau menuntut kita untuk melakukan sunnahnya sujud sahwi. Atau salah satu contoh yang lain, bi an rafa'a minar ruku' thumma dhanna nafsahu fil qiyami fa atalahu. Semisal seseorang tersebut itu berdiri dari rukuk. Ya, kemudian dia lupa bahwasanya dia ini sudah rukuk. Kemudian menganggap berdirinya ini dalam keadaan belum rukuk. Kemudian memanjangkan panjangan atau memanjangkan bacaan seperti bacaan Fatihah, kemudian bacaan surat, ya, dalam keadaan lupa, yang mana asalnya ketika setelah ruku kemudian kita berdiri yaitu i'tidal, ini tidak boleh dipanjangkan, kemudian dia panjangkan, ya, bahkan ketika dipanjangkan i'tidal tersebut bisa membatalkan sholat. Kemudian orang tersebut memanjangkan dalam keadaan lupa, ya, maka ini salah satu juga contoh pekerjaan yang mimma yabtulu amduhu wala yubtilu sahuhu, yaitu ketika seseorang tersebut melakukan rukun i'tidal yang harusnya tidak boleh dipanjangkan, apabila dipanjangkan akan batal, kemudian dia panjangkan karena lupa bahwasanya dia berada dalam keadaan i'tidal, maka ini salah satu contoh fi'lun mimma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu. Ya, kemudian salah satu juga pekerjaan yang ketika kita lakukan dalam keadaan sengaja itu batal, dan ketika kita mengerjakannya itu dalam keadaan lupa itu tidak batal adalah al-aklul qalil wal kalamul qalil. Ya, ketika kita ini makan itu sedikit tapi dalam keadaan lupa atau berbicara sedikit, ya, atau berbicara sedikit dalam keadaan lupa juga, maka ini tidak membatalkan sholat kita, akan tetapi kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, ya, ketika semua itu kita lakukan dalam keadaan lupa. Ya, kemudian sebab yang keempat, salah satu sebab-sebab sujud sahwi adalah melakukan rukun berbarengan, di situ ada kemungkinan lebihnya pekerjaan yang dia lakukan. Mungkin bisa jelas ini ketika kita membaca contoh, ya. Semisal kita ini melakukan sholat 4 rakaat, sholat wajib, sholat fardu yang kita lakukan ini 4 rakaat. Ketika kita berada di rakaat yang ketiga, kita ini ragu, apakah rakaat tersebut itu rakaat ketiga ataukah rakaat tersebut itu rakaat keempat? Kita masih ragu, maka gimana? Para ulama menganjurkan kita harus mengambil yang yakin. Yang yakin di sini adalah yang paling sedikit, yaitu rakaat yang ketiga. Ya, maka ketika kita ragu, rakaat yang kita lakukan ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka kita ini ngambil rakaat yang ketiga. Kemudian ketika kita ini ingatnya itu kapan? Setelah melakukan semua rakaat tersebut, yaitu mungkin sebelum salam. Maka ya, ingatnya kita ini ketika setelah salam, ya, bisa menjadikan rakaat yang kita lakukan itu tadi ada kemungkinan ziyadah, ada kemungkinan
lebih, atau mungkin 3 rakaat, 4 rakaat, atau 5 rakaat, karena di situ ada keraguan. Maka di sini kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun semisal kita ini ragu ketika melakukan rakaat yang ketiga, kita ini ragu, apakah yang kita lakukan ini rakaat yang ketiga ataukah rakaat yang keempat, kemudian sebelum dan masih di rakaat tersebut kita ini ternyata ingat, oh ya ternyata ini adalah rakaat yang ketiga, maka yang kita lakukan nggak ada kemungkinan tambahan sama sekali rakaatnya. Maka ketika dalam keadaan ini kita tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, karena rukun yang kita lakukan tidak ada kemungkinan lebihnya. Adapun yang tadi ketika kita ingatnya itu sebelum salam, maka rukun yang kita lakukan ini ada kemungkinan lebihnya rakaat yang kita lakukan, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, mungkin ini adalah 4 sebab-sebab yang mana kita ini disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat, menuntun kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian dari Al-Fakir, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.